Riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi figur sentral dalam kontestasi nasional, kembali menjadi bahan perdebatan publik yang sengit. Isu ini sebenarnya bukan barang baru. Namun, ia meledak kembali dengan kekuatan yang lebih besar setelah Management Development Institute of Singapore, atau MDES, mengeluarkan pernyataan resmi. Alih-alih meredam polemik, klarifikasi yang dimaksudkan untuk menenangkan itu justru menjadi pemantik api yang baru, memicu gelombang pertanyaan yang lebih dalam dan lebih teknis dari sebelumnya. Pernyataan MDES yang dirilis untuk menegaskan status Gibran sebagai alumni sah mereka, di satu sisi, ia memberikan validasi institusional yang selama ini dicari. MDES dengan tegas menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan program studi di bawah skema afiliasi dengan University of Bradford, Inggris. Namun, di sisi lain, detail yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut justru membuka kotak Pandora. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Salah satunya adalah Dr. Melanie Buitenzorgi, yang dengan cermat membedah setiap klaim dan menyoroti celah-celah yang ia anggap krusial. Maka, perdebatan pun bergeser dari sekadar apakah ijazah itu asli, menjadi pertanyaan yang jauh lebih kompleks. Bagaimana sebenarnya status MDIS sebagai lembaga pendidikan? Apa makna sesungguhnya dari program afiliasi dengan universitas di Inggris? Dan yang terpenting, apakah gelar yang diperoleh melalui skema ini setara dengan gelar sarjana yang kita kenal dalam sistem pendidikan di Indonesia? Pertarungan narasi pun dimulai. Menghadapi gelombang keraguan salah satu alumninya yang paling terkenal, Management Development Institute of Singapore, atau MDIS, tidak tinggal diam. Melalui pernyataan resminya, lembaga ini mengambil langkah proaktif. Poin utama sangat jelas dan lugas. Gibran Rakabuming Raka adalah alumni sah mereka. MDIS menegaskan Gibran terdaftar dan menyelesaikan Bachelor of Science dengan kehormatan di marketing. Pernyataan ini jadi benteng pertahanan pertama untuk membantah tuduhan ijazah tidak otentik. MDIS menjelaskan model pendidikan mereka. Program tersebut hasil kerjasama dengan University of Bradford atau afiliasi dengan University of Bradford, universitas terkemuka di Inggris. MDIS bertindak sebagai penyelenggara di Singapura. Kurikulum materi ajar standar penilaian dikendalikan University of Bradford. Kualitas akademik dijamin oleh universitas mitra. Mereka memposisikan diri sebagai fasilitator pendidikan internasional. Ijazah yang dikeluarkan adalah dari University of Bradford, bukan MDIS semata. Pembelaan menyentuh standar akademik yang mereka junjung tinggi. Namun, penjelasan dari MDIS tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Dari kalangan akademisi muncul suara kritis yang paling vokal, yaitu Dr. Melanie Buitenzorgi. Ia tidak hanya mempertanyakan keaslian dokumen, tetapi menggali substansi dan validitas ijazah dalam konteks sistem pendidikan Indonesia. Kritik utamanya berpusat pada status MDIS. MDIS di Singapura bukanlah universitas, melainkan sebuah Private Education Institution, PEE. Status ini punya implikasi besar. Ia berargumen lembaga sejenis lebih berorientasi komersial, dan tak setara dengan universitas yang mengeluarkan gelar mandiri. Dr. Melanie membedah penyetaraan ijazah luar negeri. Tidak semua gelar luar negeri otomatis diakui setara sarjana di Indonesia. Ada prosedur penyetaraan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apakah gelar dari afiliasi PEE dan universitas asing bisa lolos verifikasi? Ia menyoroti kemungkinan program semacam ini setara diploma, bukan sarjana penuh. Tuduhan kampus komersial jadi poin tajam. Model bisnis, MDIS membeli lisensi atau waralaba dari universitas di Inggris, universitas di Australia. Praktik lazim ini berisiko menurunkan standar demi keuntungan. Ia mempertanyakan apakah kontrol kualitas mitra sungguh ketat atau hanya formalitas. Polemik yang disulut oleh adu argumen antara klarifikasi MDIS dan kritik Dr. Melanie membelah opini publik menjadi dua kutub yang berseberangan. Di satu sisi, ada kubu yang memegang teguh kepercayaan pada institusi. Bagi mereka, pernyataan resmi dari MDIS adanya nama University of Bradford pada ijazah bukti yang dianggap final dan tidak terbantahkan. Kubu ini menyebut persoalan lebih lanjut berlebihan dan dipolitisasi. Mereka anggap upaya mencari-cari kesalahan tidak relevan dengan kapasitas pemimpin. Pendukung institusional menyoroti kompleksitas pendidikan global, program afiliasi, gelar ganda studi transnasional. Mengukuri ijazah luar negeri dengan regulasi domestik yang adalah keliru selama Gibran menyelesaikan studi sesuai aturan MDIS dan Bradford, kualifikasinya sah. Narasi mereka, legitimasi pengakuan internasional bahwa kritik hanyalah serangan politik menjelang kontestasi. Di sisi lain, kubu kritis semakin bersemangat.
diperkuat analisis akademisi seperti Dr. Mailani, mereka menuntut lebih dari pengakuan formal. Ini soal prinsip dan integritas akademik. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang membelah publik, ada agenda penting yang seringkali terlupakan, pentingnya transparansi dokumen dan verifikasi independen. Klarifikasi dari MDIS, meski penting, tetaplah pernyataan sepihak dari lembaga yang berkepentingan. Demikian pula, kritik dari Dr. Mailani, meski berbasis analisis akademik, tetap memerlukan data pembanding yang konkret untuk divalidasi. Satu-satunya jalan keluar dari kebuntuan ini adalah keterbukaan. Perjanjian afiliasi resmi antara MDIS dan University of Bradford merinci skema akademik, pembagian tanggung jawab, standar kontrol kualitas, perlu dibuka kepada publik untuk diuji bersama. Tanpa adanya verifikasi independen, perdebatan ini hanya akan berputar-putar dalam lingkaran klaim dan sanggahan. Verifikasi ini idealnya tidak hanya dilakukan oleh media atau pengamat, tetapi juga oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan. Proses penyetaraan ijazah, yang selama ini seolah menjadi misteri, harus dijelaskan secara transparan. Apakah ijazah Gibran sudah melalui proses ini? Jika sudah, apa hasilnya? Jika belum, mengapa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan kepastian hukum dan akademik yang tidak bisa dibantah oleh argumen dari kubu manapun, mengakhiri spekulasi yang tidak produktif. Satu kubu berpegang pada legitimasi formal yang diberikan oleh institusi. Sementara kubu lainnya menuntut pembuktian substansi akademik yang lebih dari sekadar stempel dan tanda tangan di atas kertas. Inilah titik di mana sebuah isu personal, riwayat pendidikan seorang individu, bertransformasi menjadi diskursus publik yang lebih luas tentang standar akreditasi integritas pendidikan tinggi. Klarifikasi yang diharapkan menjadi titik akhir justru menjadi titik awal dari sebuah babak baru yang lebih rumit. Publik diajak untuk tidak hanya melihat, tetapi juga menimbang. Menimbang antara pengakuan formal sebuah lembaga pendidikan internasional dengan analisis kritis yang mempertanyakan validitasnya dari sudut pandang regulasi dan standar akademik nasional. Polemik ijazah Gibran kini bukan lagi sekadar soal Gibran, melainkan cermin bagi kita semua tentang bagaimana kita memandang dan menghargai sebuah kualifikasi akademik. Gelombang diskusi di media sosial jadi arena pertarungan, tagar-tagar saling bersahutan, meme-meme menyebar cepat, utas panjang berisi analisis membanjiri lini massa, kubu kritis menuduh kubu seberang pendukung tidak kritis dan mengabaikan standar akademik demi politik. Sebaliknya, kubu institusional menuding kritikus iri penebar kebencian gagal memahami dinamika pendidikan modern. Verifikasi ini idealnya tidak hanya dilakukan oleh media atau pengamat, tetapi juga oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Proses penyetaraan ijazah, yang selama ini seolah menjadi misteri, harus dijelaskan secara transparan. Apakah ijazah Gibran sudah melalui proses ini? Jika sudah, apa hasilnya? Jika belum, mengapa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan kepastian hukum dan akademik yang tidak bisa dibantah oleh argumen dari kubu manapun, mengakhiri spekulasi yang tidak produktif. Lebih dari sekadar kasus Gibran, polemik ini adalah alarm pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas pendidikan tinggi. Di era di mana gelar akademik bisa didapatkan melalui berbagai jalur, termasuk program-program komersial transnasional, publik berhak tahu mana gelar yang diraih melalui jerih payah intelektual sejati, dan mana yang lebih merupakan transaksi jasa. Integritas akademik seorang pemimpin publik bukanlah isu sepele. Ia mencerminkan kejujuran, kegigihan, dan penghargaan terhadap proses. Mempertanyakan kualifikasi akademik bukanlah serangan personal, melainkan bagian dari hak publik untuk memastikan calon pemimpin mereka memiliki standar etika dan intelektual yang tinggi. Pada akhirnya, isu ini harus mendorong kita untuk menuntut standar yang lebih tinggi, tidak hanya dari para pemimpin kita, tetapi juga dari sistem pendidikan itu sendiri. Pemerintah perlu memperketat dan memperjelas aturan main terkait penyetaraan ijazah dari luar negeri, terutama yang berasal dari program non-tradisional. Institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, harus lebih transparan mengenai program yang mereka tawarkan. Dan kita sebagai publik harus terus menjadi pengawas yang kritis. Karena pada akhirnya, kualitas pemimpin bangsa adalah cerminan dari kualitas standar yang berani kita tegakkan bersama. Dimulai dari selembar kertas bernama ijazah.